Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosalia Lenca Seriosa. Saya mahasiswi semester 6 di Stipa Santo Sirolus Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan pelayanan yang dijalankan di paroki atau stasi. Di sini saya memilih membahas berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan atau yang dijalankan di paroki Salib Suci Mamba. Tema yang akan saya angkat kali ini yaitu berkaitan dengan peran pastor paroki dalam bidang pelayanan. Paroki Salib Suci Mamba yang terdiri dari 12 KBG, 12 stasi, dan tak terhitung jumlah KBG di dalamnya, tentunya membutuhkan atau haus akan pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh pastor paroki atau gembala. Paroki Salib Suci Mamba yang hanya memiliki satu orang pastor dan tanpa memiliki pastor rekan tentunya juga berdampak bagi berlangsungnya pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh pastor paroki. Terlebih melihat dari jarak dari paroki ke stasi-stasi yang harus dilalui oleh pastor paroki. Seperti halnya pada saat hari Minggu, umat paroki hanya mengadakan ibadat biasa tanpa imam. Dalam hal ini tentunya pastor paroki tidak tinggal diam melihat umat-umatnya. Seperti halnya pada saat perayaan-perayaan besar seperti Natal dan Paskah, pastor paroki memiliki strategi bagaimana harus membagi waktunya untuk bisa merayakan perayaan-perayaan besar itu di stasi-stasi yang bisa dia jangkau. Ini tentu merupakan suatu hal positif yang dilakukan oleh pastor paroki. Keterbatasan imam bukan menjadi suatu halangan yang dilakukan oleh pastor paroki bagi umat-umatnya di stasi. Hal ini dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dibuat di paroki-paroki, seperti kegiatan katekese umat, sharing kitab suci, kunjungan orang sakit, bantuan kepada orang yang sedang mengalami duka, dan masih banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh pastor paroki. Hal kedua yang akan dibahas di sini adalah berkaitan dengan hal yang perlu dibenahi atau diperbaiki dalam paroki. Hal yang lazim di setiap paroki, terlebih khusus di paroki Salib Suci Mamba, adalah partisipasi umat dalam hal atau dalam kegiatan apapun yang dibuat oleh gereja. Hal ini tentunya dikarenakan banyak umat yang lebih mementingkan kegiatan atau urusan-urusan pribadi daripada urusan bersama dalam KBG. Minimnya partisipasi umat dalam mengikuti setiap kegiatan yang dibuat oleh paroki itu dikarenakan yang pertama, cara berpikir umat. Umat selalu berpikir bahwa apapun yang dibuat oleh pastor paroki hanya semata-mata demi kepentingan pribadinya sendiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rosalia Lenca Seriosa. Saya mahasiswi semester 6 di Stipa Santo Sirolus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan membahas berkaitan dengan hukum dalam gereja Katolik. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mengapa gereja membutuhkan hukum, pandangan Santo Thomas Aquinas tentang sifat esensial dari hukum, dan yang terakhir, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja Katolik. Namun, sebelum kita bahas lebih jauh tentang pengertian hukum atau perlukah hukum itu dalam gereja, pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu hukum. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta menjaga terjadinya kekacauan. Ada ungkapan klasik yang mengatakan ubi societas dan ubi ius, artinya bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak bisa teratur tanpa adanya hukum. Karena dalam hal ini, masyarakat adalah wadah atau tempat berlangsungnya sebuah hukum. Lalu kita masuk ke pertanyaan, mengapa gereja membutuhkan hukum?
Hukum dalam gereja adalah sesuatu yang berhubungan dengan disiplin dan pengaturan dalam gereja. Hukum gereja sangat berperan penting bagi pertumbuhan jemaat, khususnya untuk mendewaskan iman jemaat, menjaga ketertiban jemaat, dan menjadi teladan bagi banyak orang, dan menjaga ketertiban di dalam gereja, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam hal ini, hukum dalam gereja tidak dimaksudkan untuk mengatur kehidupan jemaat. Lalu sekarang kita masuk ke dalam pandangan Thomas Aquinas berkaitan dengan hukum dan sifat-sifat esensial dari hukum dalam gereja. Thomas Aquinas menerapkan 4 sifat esensial dari gereja. Keempat hukum ini menentukan legalitas dari sebuah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama adalah hukum yang dibuat dengan akal budi atau rasionalitas ordinatio. Hukum adalah aturan dan tindakan di mana manusia didorong untuk bertindak atau tidak bertindak. Karena lex atau hukum berasal dari kata ligare yang artinya untuk mengikat, karena ia mengikat seorang untuk bertindak. Menurut pendapat Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dari akal budi manusia itu sendiri. Dasar pemikiran tersebut melalui pelbagai pertimbangan serta proses yang panjang dalam akal budi manusia. Berdasarkan hal ini, dapat dinyatakan bahwasanya dasar dari sebuah hukum berasal dari sebuah fakultas atau kemampuan tertinggi dari jiwa manusia yang terjadi kekasan dari manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya, yakni akal budinya. Dalam hal ini, inti dari hukum itu sendiri berada dalam akal budi manusia itu sendiri. Yang kedua adalah hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Menurut Thomas Aquinas, suatu sifat esensial yang kedua yang harus ada dalam sebuah hukum, yakni tujuan hukum untuk suatu bonum commune atau kebaikan bersama. Hukum berasal dari akal budi atau praksis. Praksis yang dimaksudkan ialah bahwa setiap manusia akan menuju akhir atau mencari akhir dari sebuah kehidupan, yaitu kebahagiaan. Tujuan dari hukum ialah untuk mencari kebahagiaan manusia. Namun setiap kebahagiaan dinyatakan untuk kebahagiaan yang menyeluruh. Kebahagiaan individual haruslah sesuai dengan kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum ditujukan untuk kebahagiaan semua orang dalam masyarakat. Poin yang ketiga berkaitan dengan sifat dan esensial dari hukum gereja adalah pembuat hukum. Menurut Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum, karena hukum di suatu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Menurut Thomas Aquinas juga, untuk mengatur segala sesuatu demi kebaikan bersama adalah tugas dari masyarakat secara keseluruhan atau seseorang yang adalah wakil seluruh rakyat. Oleh karena itulah, pembuatan hukum haruslah bertanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan, baik rakyat atau seorang personal publik. Menurut Thomas Aquinas juga, hendaknya yang membuat hukum dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Ia menekankan pula bahwa orang yang membuat hukum adalah orang yang bertanggung jawab atas sesuatu komunitas dan rakyat yang memilihnya. Ia juga menegaskan bahwa orang yang membuat hukum dapat kehilangan otoritasnya dalam membuat hukum karena kehilangan kepastiannya, moralnya sebagai pembuat hukum, yakni mereka menjadi korup. Poin yang keempat adalah promulgasi hukum.
Suatu sifat esensial yang keempat yang harus ada dalam sebuah hukum yakni promulasi hukum. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat yang adalah ciri khas untuk suatu hukum. Hukum ini tentunya hanya berlaku bagi setiap pribadi manusia yang telah diperintah oleh pembuat hukum. Hal ini tentu semakin menekankan bahwa hukum hanya dapat berlaku kuat ketika hukum tersebut telah dipromulasikan. Hukum yang tidak dipromulasikan bukanlah hukum karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hukum yang sudah dipromulasikan dikatakan sah dan legal karena mengikat semua orang di mana hukum itu berlaku. Hukum yang dipromulasikan mengikat saat setelah diumumkan dan juga pada masa yang akan datang. Menurut Thomas Aquinas, dengan adanya pengumuman itu, hukum dapat memiliki daya dan kekuatan yang lebih dominan untuk dapat mengikat dan dapat dilakukan oleh setiap orang di bawah otoritas pembuat hukum. Hukum kodrat manusia tidak perlu diumumkan lagi dalam kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Sebab, menurut Thomas Aquinas, hukum kodrat telah nyata dan diumumkan dengan adanya kehadiran manusia di dunia. Kehadiran manusia di dunia merupakan bentuk pengumuman hukum kodrat manusia dari pencipta. Dalam hal ini, hukum juga tetap berlaku bagi mereka yang tidak berada di tempat. Sebab menurut Thomas Aquinas, orang tersebut akan tetap terikat hukum apabila ia diberitahu mengenai hukum yang berlaku di tempat ia berada. Hukum juga akan tetap berlaku di masa depan sekalipun hukum tersebut telah dibuat di masa lalu. Sebab pengumuman atas hukum tersebut bersifat tertulis dan diteruskan. Keempat hal di atas adalah pandangan Santo Thomas Aquinas berkaitan dengan sifat hukum dan esensial hukum dari gereja. Yang terakhir pada kesempatan ini kita akan membahas tentang di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan hukum dalam gereja. Yang pertama di sini, apakah gereja sungguh membutuhkan hukum? Dan apakah hukum cinta kasih tidak cukup? Dan yang terakhir, bukankah di dalam gereja cinta kasih tidak ada tempat dan tidak perlu lagi adanya hukum? Ketiga hal inilah yang sering menjadi pertanyaan dalam gereja. Dalam hal ini, gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir darinya. Kristus dan gereja membentuk satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala gereja dalam Yesus Kristus menjadi dasar, pusat, dan tujuan hidup gereja. Pribadi Kristus dan ajaran Injilnya adalah norma tertinggi dalam gereja. Ia menjadi pedoman hidup bagi orang-orang beriman kepadanya yang disatukannya dalam gereja. Dengan demikian, hukum cinta kasih yang menjadi intisari Injil menjadi hukum dan norma di dalam gereja. Bahkan norma fundamental yang tertinggi dan utama. Hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri di dalam Injilnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum ini terdapat dengan mengatakan tidak ada hukum lain yang lebih utama, berarti hukum-hukum lain tetap berada, namun posisinya lebih rendah daripada hukum utama ini. Dengan kata lain, hukum positif manapun harus mengabdi dan menjabarkan hukum fundamental atau hukum itu. Hukum cinta kasih lalu menjadi prinsip yang harus menjiwai hukum-hukum lain. Rasul Paulus juga mengutamakan hukum kasih di atas hukum Taurat ketika ia mengajarkan,
Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Dengan kata itu, Paulus mau menegaskan bahwa hukum kasih dari Yesus Kristus jauh lebih tinggi dan sempurna daripada hukum positif manusiawi. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Tuhan Yesus yang lainnya mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Meskipun demikian, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dengan demikian, dengan melakukan hukum kasih, seseorang berjumpa dengan Kristus, bersatu dengannya, memiliki rohnya, memperoleh keselamatan kekal darinya, dan menyelamatkan sesama bersamanya. Singkat kata di sini, hukum cinta kasih adalah hukum tertinggi dan hukum utama dalam gereja, karena Tuhan Yesus sendirilah sumber dari cinta kasih ini. Dengan demikian, sekian dulu video singkat berkaitan dengan hukum dalam gereja Katolik yang saya buat. Oke, yang terakhir yang akan saya bahas di sini yaitu berkaitan dengan rekomendasi pastoral kepada pastor paroki. Di sini sedikit masukan dari saya, yaitu agar pastor paroki mengadakan suatu kegiatan atau membuat strategi dengan bekerja sama dengan ketua KBG dan ketua stasi agar menjadikan paroki dan stasi sebagai suatu rumah. Dengan demikian, kegiatan yang dibuat oleh paroki bukanlah menjadi suatu beban bagi masyarakat atau umat dalam KBG ataupun paroki, melainkan suatu hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi umat dalam paroki. Hal-hal strategis yang dapat dilakukan di sini misalnya mempromosikan makanan khas masing-masing dari KBG ke paroki dan mempromosikan tata alam yang ada di paroki kepada orang-orang luar. Dengan begitu, pemasukan bagi masyarakat atau umat paroki akan bertambah, dan dengan begitu ada semangat baru dalam diri umat untuk mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh KBG ataupun paroki. Sekian dulu video singkat yang saya buat pada kesempatan ini. Terima kasih.